Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah di pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Semoga acara ini banyak membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin kalau saja kita menyaksikan acara nikmatnya sedekah, guru kita Ustaz Yusuf Mansur telah memberikan kepada kita sebuah kajian menarik dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Yang sedikit kita sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI bahwasanya di ayat 152 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkau, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau mengingkarinya. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam, kata Ustadz, kajian ini, bahwa barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sadar mungkin di dalam kehidupan kita banyak kita lalai, bahkan lupa kepada Allah. Dan terkadang kesulitan yang menghinggapi kehidupan kita membuat kita bangkit dan ternyata kita memang harus ingat kepada Allah. Tiada yang mampu menyelesaikan segala solusi masalah kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan datangnya kita bangun di tengah malam munajat kepada Allah menjadi salah satu bukti bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ingat kepada kita. Sebuah kebahagiaan dalam hidup jikalau Allah senantiasa mengingat kepada kita. Yang pastinya segala solusi dalam hidup ini akan mudah Allah berikan jalan keluarnya dan Allah mudahkan segala urusan kita. Nah pastinya kita ingin tahu lebih lanjut lagi ayat yang ke-153 yang nanti Ustaz akan menjelaskan kepada kita semua dan semoga dengan ikhlasnya kita, ridhonya kita duduk di masjid ini dan juga pemirsa yang ada di depan layar kaca Anda dengan tujuan mardhatillah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dekat kita, keluarga kita, orang yang bersama dengan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ujian itu menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya menjadi kesembuhan, dan mungkin juga di antara kita Anda yang sedang dalam segala terlilit hutang, piutang, dan semoga dengan kasih sayang dan izin Allah kita terbebas dari hutang-hutang yang demikian. Tidak hanya hutang kepada manusia, tetapi juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan guru-guru kita seluruh Indonesia, terutama guru kita Ustaz Yusuf Mansur, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berkahkan kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita ngaji surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 152. Masih hafal? Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Yang sabar belajar mah. Alhamdulillah, namanya semangat deh. Fadhkuruni adzkurkum
washkuruli wala takfurun. Ini bukan syair. Ini adalah kalamullah. Bukan kalamul bashar. Bukan kalamnya manusia. Ingat padaku, aku ingat pada kalian. Bersyukurlah padaku dan jangan melupakan aku. Ini sedikit Pak, tapi dalam. Sebelum kerja, baru meniti rumah tangga, kita ingat dulu, nih dulu coba kita ingat-ingat. Sebelum punya perusahaan, sebelum kerja. Kita mati-matian berdoa pada Allah, ya enggak? Salat duha supaya begini, salat duha supaya begitu. Ketika nganggur, ketika sakit. Banyak orang yang ketika kemudian sudah lepas, yang pertama kali dilupakan adalah justru Allah. Sebelum kerja 2 terus duhanya. Harusnya setelah kerja 4. Tapi yang terjadi setelah kerja jadi nggak punya waktu buat sholat duha. Habis. Masuklah kita pada kategori kufur nikmat. Karena nggak punya kerjaan, asal azan megang mic, megang mic, megang mic. Tuh kayaknya mic ada mereknya tuh. For Yusuf Mansur only. Hanya buat Yusuf Mansur. Iya, karena kita nganggur. Jadi muazin karena nganggur, bukan karena fadilahnya. Padahal fadilah jadi muazin, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Lah karena Anda hidup mulia sebagai seorang muazin, Allah beri nih kekaromahan muazin. Di belakang ternyata ada seseorang yang memberikan pekerjaan. Atas izin Allah. Abis gitu nggak azan-azan lagi. Mentang-mentang udah jadi kadip, udah jadi kabit, udah jadi manajer. Kayaknya kalau azan jadi dosa banget gitu kayaknya. Kayaknya sekarang ini Pak, sekarang ini nih. Kalau jadi muazin tuh harus yang paling jelek jabatannya. Harus yang paling kacau kedudukannya. Secara manusia. Coba orang-orang mulia. Makanya saya salut tuh sama guru saya. Said Agil Munawar. Profesor, doktor, Kiai Haji Said Agil Munawar. Pas beliau jadi menteri, azan aja. Nggak ada urusan tuh. Oh, aneh menteri nih, maaf nih. Aneh imam aja deh. Aneh menteri. Yusuf Mansur gitu juga. Satu kesempatan Ustaz Albar, aneh datang. Bukan menjadi khotib, jadi Bilal. Cakep nggak? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang bingung. Ustadz Yusuf kirain jadi khotib, jadi Bilal. Emang jadi Bilal apa yang aneh? Apakah Anda sudah tinggi kedudukannya lalu Anda nggak boleh nyapu di depan perusahaan? Bapak nyapu bangkrut ya, gitu. Nyapu dia kata bangkrut sekarang. Fadhkuruni alkurkum. Ini mereview yang kemarin sebelum kita berangkat ke ayat yang 153. Ingat padaku, aku ingat pada kalian semua. Bersyukurlah padaku dan jangan melupakan aku. Subhanallah. Dalam. Tapi emang kita adalah orang-orang yang pelupa. Karena itulah Allah hadirkan orang-orang yang mengingatkan. Ketika tidak lagi ada yang mengingatkan dari sisi orang, Allah berikan dari sisi alamnya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Aku timpakan buat kalian semua keburukan dari yang kalian lakukan. Supaya apa? Supaya kalian kembali. Semua ada message dari Allah, ada pesan dari Allah. Kita sakit di kanan. Pesannya apa? Tapi karena kita tidak memahami pesannya apa, yang kita langsung cari obat. Bukan, tangan lo tuh pada suka tanda tangan yang gak bener, maka aku kasih sakit. Karena gak denger dia berobat, sembuh gak? Sembuh, namanya juga berobat, sembuh Pak. Tapi karena pesannya belum masuk, Allah geser ke tangan kiri.
Tangan kiri diobatin sembuh, Allah geser ke kaki kanan. Kaki kanan sembuh, Allah geser ke kaki kiri. Tapi tetap tidak dapat pesannya, Allah kasih sekujur badannya sakit. Tentu di sebagian lain saya bilang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian yang lain adalah azab. Kakinya nggak pernah dibawa ke masjid. Tangannya tidak pernah ditaruh di kuping tanda dia azan. Akhirnya Allah kasih itu. Kalau pesan itu dapat, maka insya Allah. Pesan apa sih? Pesan untuk mengingat Allah. Nah gitu. Insya Allah pemirsa, ya kita sama-sama sholat subuh dulu. Habis sholat subuh nanti kita mengaji ayat 153-nya. Silakan nanti kalau ada pemirsa yang mau telepon, nanti Ustadz Albar akan memandu. Ya, mari kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sama-sama menegakkan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Coba dihafal dulu. Ditutup Qurannya. Qurannya ditutup. Qurannya ditutup. Ditutup Qurannya. Kita hafalin dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ibu-ibu coba 1, 2, 3. Kalau rame-rame mah pada hafal ya. Coba nih. Permisi Pak, permisi. Nih nenek. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Suaranya kayak 16 tahun Siapa lagi yang mau baca? Sini, baca. Di sini maju ke depan. Indonesia menghafal ya. Kita harus mau menghafal. 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat itu insya Allah bisa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Gampang kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhal
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Pemirsa yang merasa sudah hafal, ya, kita ramein Indonesia menghafal, silakan telepon ke TPI. Ya, nomor teleponnya Ustadz Albar kasih tahu. Telepon ke TPI, yang bisa masuk langsung ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Pemirsa di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di telepon interaktif di 021 8779000 atau di 021 877988000. Ada hadiahnya Ustadz, kasih tahu. Hadiahnya CD Muratal Ar-Rahman dari Ustadz Yusuf Mansur. Dan juga yang ngumumin insya Allah dapat juga. Iya, saya lewat layar kaca ini sambil nunggu telepon dari pemirsa ya. Yusuf Mansur nih manusia, asli manusia. Lihat nih kaki saya, lihat. Tuh. Masih napak, ya. Namanya masih manusia tuh. Kok agak ngambang. Yang namanya manusia tempatnya salah. Alhamdulillah, Bu, untuk menunjukkan ya kekuasaan Allah dan kecilnya hamba Allah yang namanya Yusuf Mansur, Allah Karim. Baru 1-2 hari CD Ar-Rahman dirilis. Ampun, yang ngoreksi saya anak kelas 4 SD. Anak kelas 3 SD. Aduh, subhanallah. Ya Allah, saya salah baca. Ada track 5 yang saya salah baca. Itu kan CD dimaksudkan supaya menjadi panduan orang ngapal ya. Ya, panduan orang ngapal diulang-ulang gitu. Kayak kemarin Tabarok kan. CD Tabarok juga gitu, diulang sampai berapa kali tuh. Ya, silakan. Ada yang telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Anda berhak mendapatkan hadiah umroh. Kita tunggu di Jeddah. Ya. Pak, Bapak dapat CD Ar-Rahman. Mau 1 apa mau 10? Halo? Halo. Ya Pak, dari siapa ini? Dari Parung, Pak, di Toraja. Dari Parung. Oh, dari Toraja, subhanallah. Palu. Toraja Pak Ustaz. Toraja, betul. Dari Toraja. Ya. Iya Pak Ustaz. Pak siapa namanya tadi? Parung, Pak. Pak Rum. Ya, Pak Rum, mau CD Ar-Rahman 1 atau 10? Ya, dari Pak Ustaz saja lah. Saya kasih 20 ya. Nanti saya kirim ke Toraja, bagi-bagiin ke saudara-saudara Bapak ya. Ya, silakan, ditunggu bacaannya. 1, 2, 3, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Subhanallah. Pak, saya tambahin 10 lagi kalau Bapak tahu artinya. Silahkan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya salat itu, ya, sesungguhnya sabar itu, Iya, nggak apa-apa, namanya usaha. Ya, berarti kan bener nggak megang Quran dia kan? Iya benar. Ya, silakan terusin Pak Rum.
Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bisabr. Iya dah. Ya, Udah. tahu. Pak Rom dapat 20 sama bonusnya 1 ya. 21. Nah, alhamdulillah. Pak Rom, bagaimana apa kesan Bapak terhadap ini nikmatnya sedekah ini? Ya alhamdulillah Pak Ustaz, banyak yang saya nikmati selama ini. Alhamdulillah. Salam sama kawan-kawan di Toraja ya Pak. Iya. Iya, subhanallah. Itu negerinya kopi ya. Subhanallah. Iya, betul, Mudah-mudahan Ustaz. barokah negeri Bapak ya Pak. Iya. Ya, silakan di belakangnya Pak Rum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu dari mana? Saya Ibu Erna dari Berau. Dari mana tuh? Tegal. Berau. Oh, Berau. Iya. Maaf ya pemirsa, kalau di sini nih di Masjid An-Nida emang kuping kita jadi rada-rada suai gitu. Ya. Berau tuh Kalimantan mana yo? Kalimantan Timur. Terkenal sama apanya yo? Telur penyu. Iya, kalau nggak salah ya Bu ya? Iya betul. Iya, itu ada cerita lucu tuh, tapi silakan Ibu baca Quran dulu. Silakan. Mulai pertama Pak Ustaz. Iya boleh mulai pertama. Ditantangin gitu. Silakan Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum. Cakep. Wazkuruni wala taskurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, alhamdulillah. Ibu dapat hadiah CD Ar-Rahman dari TPI, ya dari PPPA, insya Allah nanti 20 kita kirimkan. Nanti Ibu catat nomor. Ya sama-sama, sama-sama ya doain nih yang ada di sini, biar semuanya bisa jalan-jalan ke Berau. Ya. Iya Ustaz. Berau bagus, pantainya masya Allah. Ustaz udah pernah ke sono? Belum. Ke pantainya belum. Lagi Ustaz. Bek? Pak Ustadz kalau bisa kesini lagi ke Berau. Iya, saya belum ke pantainya soalnya baru ke masyarakatnya. Ya, salam sama keluarga di sana ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang saya dikoreksi sama anak kelas 4 SD, anak kelas 3 SD. Jadi yang ngoreksi saya anak-anak SD nih. Subhanallah, saya salah baca di track 5. Mestinya fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Saya baca fiha. Subhanallah. Ya sudahlah, itu diambilnya live. Ya namanya juga pas lagi jadi imam kan suka ada salah-salahnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi dari saya, memang saya salah baca. Ustaz salah baca kok nggak ditarik lagi? Ya bagaimana nariknya udah di luar. Ya kalau gitu jangan, ya udahlah itu kan namanya manusiawi ya salah. Alhamdulillah. Sama saya juga mau mengumumkan ini pemirsa. Ini yang masih pada dapat selebaran-selebaran gini nih coba mana? Ini kamera mana kamera? Lihat nih. Nih, yang masih dapat selebaran-selebaran kayak begini, tuh ada tulisan The Miracle of Giving. Ini kan buku saya nih, The Miracle of Giving, atas izin Allah saya nulis buku ini. Tapi dipakai sama orang-orang yang nyari duit dengan cara yang haram. Jadi dia nipu nih. Nipu kita disuruh transfer ke sono ke sini sebagai sedekah. Padahal mah saya kagak nyuruh nggak apa. Ya. Ini nggak ada alamatnya, nggak ada apanya. Di belakangnya nih ada kolom di kesaksian-kesaksian macam-macam dan kemudian akhirnya disuruh transfer tuh. Modelnya begini ya. Jadi terhadap yang transfer sih saya pikir karena itu niatnya sedekah insya Allah nyampe. Walaupun ditipu ya, tapi nyampe lah. Kan nawa itu orang tetap sedekah. Nah tapi terhadap yang nipu ini kita doain mudah-mudahan yang nipu masuk surga, amin. Karena dia tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kasih tahu nih mengulangi lagi bahwa kalau ketemu selebaran yang kayak begini ya
tangkap orangnya, suruh sholat duha. Ya. Suruh sholat taubat. Taubat deh kamu, karena itu nggak benar. Ya. Mudah-mudahan pemirsa jangan menyesal yang sudah transfer, itu sudah jadi sedekah pada Allah, tapi jangan diulang lagi. Sedekahnya ke orang-orang miskin saja. Ya, terima kasih. Silakan yang mau lewat dulu. Kembali kita kepada tema kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan jalan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, di dalam kehidupan real di masyarakat, ayat ini bunyinya gimana? Ada seorang anak muda beli koran. Dia carilah kolom pekerjaan, lowongan pekerjaan, lalu dia linkerin. Kemudian dia langsung kirim CV-nya dia. Oke? Itu tidak termasuk yang disebut di ayat ini. Kalau mau disebut di ayat ini bagaimana? Hari itu dia berniat untuk mencari koran. Tapi lebih dahulu dia mencari Allah. Dan ini memerlukan kesabaran, Pak. Memerlukan kesabaran. Sabar nggak dia? Nyari Allah dulu nggak? Dia sholat dulu nih duha 2 rakaat. Itu juga nggak langsung dia jalan. Dia kalem sholatnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Baru dia jalan nyari koran. Begitu dapat nih koran, tidak langsung dia buka. Dia taruh lagi di atas sejadah. Dia sholatin lagi sholat hajat. Dia bilang sama Gusti Allah, ya Allah, ini koran saya beli. Isinya nggak ada yang berguna buat saya kecuali engkau memberikan gunanya. Jangan kasih mata saya melihat yang bakalan gak manggil saya. Kasih saya mata yang melihat yang bakalan manggil saya saja. Sholat 2 rakaat, buka koran. Setelah buka koran, dilingkerin. Jangan langsung ngirim CV. Sholat lagi 2 rakaat. Kalem aja begitu. Setiap tahapan sholat. Cakep. Jadiin ini SOP-nya marketing. Ada perusahaan pasti punya marketing, toh? Jadiin SOP. Kalian mau ketemu siapa hari ini? Insya Allah Pak, kita mau ketemu perusahaan A, B, C, dan D. Baik, kalian tahu siapa yang punya perusahaan itu? Tahu Pak, siapa? Haji Soleh, Haji Ahmad, Haji Mahmudin, Haji Gopur. Bukan. Yang punya tuh perusahaan Allah. Ya. Sebelum ketemu sama tuh direksi, ketemu sama Gusti Allah dulu. Astagfirullah, iya Pak, subhanallah. Bapak sing soleh ya Allah, Bapak soleh. Saya senang Pak, kerja di Bapak senang. Saya kerja sama orang yang ingetin saya sama Allah senang, Masya Allah. Allah lebih senang lagi Pak, Bu, karena diingat. Hambaku, aku kasih dia janji sama hambaku yang diingat aku. Jangan. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu jalan nemuin tuh direksi. Buat seorang perempuan yang pengen jodoh gimana? Ada di sini pemirsa ya. Yang sudah mengiklankan barangkali anaknya di 17 koran. Dicari. Urgent. Titiknya sampai 3 kali itu tanda seru 3 kali. Anak saya udah perawan tua. 42 umurnya. Tapi Masya Allah masih top punya. Siapa yang punya kriteria A, B, C, dan D silakan kirimkan SMS ke sini. Saya masih punya 3 anak yang belum kawin. Diiklanin nih anaknya di 17 koran Pak. Kalau Allah nggak redo aja. Tapi ini anak disembunyikan, dikunci di gudang, di kamar. Tega amat sih orang tua. Tapi Allah berkehendak, kebuka juga tuh Pak. Jadi gimana caranya nyari jodoh? Jangan sekedar nyari jodoh, cari Allah. Datang SMS, kamu jangan kemana-mana. Saya mau datang, siapkan sejumlah uang. Kalau tidak, saya sudah bawa polisi. Saya akan jemput kamu kalau kamu tidak bayar. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat Allah. Ingat Allah. Ancaman itu adalah milik Allah. Bukan milik manusia. Kita sholat 2 rakaat ngaku salah sama Allah. Dulu kita niat ngutang emang niat ngemplang. Sekarang tahu rasa. Nah kita minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah. Saya sholat 2 rakaat. Kirim polisi yang ada jenggotnya ya Allah. Emang urusannya apa polisi aja? Kali aja kalau ada jenggot emang kaleman dikit. Ya Allah kirim orang yang nagih ini Allah dalam keadaan dia duitnya banyak. Bukakan pintu rezeki yang banyak buat dia ya Allah. Sehingga datang kemari nagih sekedar nagih. Tidak bawa saya. Oh gitu. Ingat Allah.
Begitu datang nih, padahal SMS-nya kacau-kacauan tuh. Assalamualaikum tuh. Tuh sholat duhanya 4 rakaat tuh. Kalau sholat duhanya 2 rakaat, Assalamualaikum. Masih gitu. Kalau sholatnya 4, Assalamualaikum. Ya, rendahan dikit. Mau melahirkan, suami ingat Allah. Begitu suami nganter istri ke bidan, suami minggir sebentar sholat. Di samping sejadah, di samping dipannya istri. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku nemenin tetap tiada daya. Tapi kalau engkau nemenin, ya Allah, mudah-mudahan ada daya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Anak yang di dalam juga subhanallah lagi berontak, diam dulu dia. Bapaknya lagi sholat. Benar, coba pegang tuh perut istri. Sambil baca bismillah. Ya, saya begitu bu. Istri saya buka, dia punya perutnya. Tuh tawa. Ini bukan jorok, memang ngajarin nih. Saya tempel tangan saya dalam keadaan tangan yang sudah berbalut wudhu. Subhanallah, Pak. Alhamdulillah anak saya mah. Alhamdulillah. Aja doanya nenek-neneknya juga, doa guru-gurunya. Tapi saya ingat tuh waktu kecil gitu. Pegang. Saya bacain Fatihah. Habis itu saya kelitikin dari istri saya. Iya bikin senang istri kan. Subhanallah. Waladhdallin amin. Tangannya gini. Mana kamera ini, tangan saya nih. Woi, mana kamera nih, tangan saya lihat. Mana? Oh enggak tuh di TV kagak tuh. Tuh, gitu. Ini para ayah mesti bercanda sama istri, mesti rajin-rajin bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu waladhdallin amin. Kita gitu. Istri pasti ingat Pak, ingat terus. Nanti dia kangen sama kita. Ya Allah, mana yang ngelitikin nggak ada nih, itu dikangenin. Ingat Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Ingat Allah. Kalau masih bisa sholat. Bapak punya duit nih, udah rapi nih duit, tinggal beli doang mobil. Ingat Allah, sholat dulu. Habis beli tuh mobil, datang ke rumah, sholat lagi. Mau pergi, sholat. Nyampe di tempat tujuan, sholat. Bukan cuma sholat 5 waktu Pak, sholat apa aja gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong masih ada 1 segmen, apa udahan nih? Masih 1, ya. Pemirsa, insya Allah nanti kita terusin ya, kita ngaji lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Insyaallah kita masih membahas 1 segmen lagi setelah commercial break yang berikut ini. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, makin rapet ya. Intervalnya makin rapet, 153 Al-Baqarah ini dipakai makin oke. Contoh, Bapak dipanggil nih interview. Mas tolong hadir jam 10. Interview. Untuk keperluan interview tolong hubungi saya. Itu kalau Bapak langsung telepon, wah tidak masuk kategori sabar dan sholat. Perintahnya kan jelas. Mas, untuk keperluan interview tolong kontak saya. Jangan. Sholat dulu 2 rakaat. Kalau masih sempat. Kalau sudah tidak sempat, kayak kemarin kita cerita ada di busway, ada di kereta misalkan, ada di pasar. Cukup kita begini. Gitu. Dicopet. Ya ente mah mikirnya jelek banget sih. Masa dicopet? Tega banget tuh copet, nggak tahu orang lagi berdoa apa.
Iya kali gitu kayak orang-orang, maaf ya, kan orang-orang kadang-kadang gitu kan ya. Saya suatu saat ketika Paus Paulus kedua tuh meninggal dunia, wafat. Saya ngelihat koran judulnya Paus Paulus II bermodalkan dengkul. Saya pikir gini Pak, masa jadi Paus Paulus pakai duit? Jadi ketua MUI aja nggak pakai duit, ketua NU besok nih pemilihan nggak pakai duit. Kok ini modalnya dengkul? Maksud kan kalau modal dengkul kan cenderung nggak pakai duit kan? Ternyata Masya Allah Pak Bu, karena penasaran saya beli tuh koran. Ternyata Paus Paulus tuh katanya, asal ada masalah datang, ada persoalan datang, dia begini nih kamera siap-siap ya. Nih asal begitu masalah datang dia begini tuh. Ini yang disebut dengan modal dengkul. Dengkul mana dengkul? Mana TV? Ah ini. Ini dia nih begini nih modal dengkul. Ya Allah Pak Bu, saya netes tuh air mata saya. Mestinya tuh yang lebih berhak istilahnya ya. Kita tuh begitu, tapi kita emang kacau sih. Ingat makan di tengah. Bukan di awal. Bismillahirrahmanirrahim awali wal akhirah. Coba kayak anak-anak orang gitu loh, anak-anak orang lain. Oh cakep-cakep. Ibunya berdoa, bapaknya duduk, lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, siapa yang dapat giliran berdoa pada hari ini? Lalu anaknya ngacung, saya Mak, ya silakan berdoa. Ya Tuhan, berikan berkat-Mu untuk makanan yang kami makan. Ya Tuhan, berikan berkat-Mu untuk semua orang yang membuat kami makan pada hari ini. Ya Tuhan, yang maha mengenyangkan semua orang yang makan. Kalau kita enggak tuh, sambil angkat kaki, sambil ngobrol. Sampai mana kemarin? Mana? Allah nggak diingat. Harusnya kita ingat Allah tuh kita tuh gitu. Nah itu modal dengkul. Jadi kalau kita misalkan dalam kondisi nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, ya seperti itu saja. Taujihkan kita punya hati, pikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beristighfar, kita berdoa. Ya Allah terima kasih. Ada SMS masuk, ada interview dan saya suruh mengontak dia. Kalau saya tunggu nanti saya pulang lamaan ya Allah. Saya berdoa kepadamu minta izin saya mau nelpon dia. Wah cakep tuh. Kalau perlu kita minggir nyari musola bentaran sholat. Dulu sebelum saya, ya inilah salahnya saya. Sebelum terkenal ya. Ustadz GR amat sih, emang bener sekarang saya terkenal alhamdulillah. Dulu sebelum ngetop, ya ampun saya bisa sholat di pinggir jalan tuh. Enak banget tuh. Ada panggilan nih, ada tausiah. Ustadz, tanggal sekian, sempet enggak? Saya minggir bentar. Saya minggir aja, sholat aja udah. Sholat hajat. Ya, sholat hajat. Atau sholat mutlak. Sholat sunat aja gitu, kagak pakai embel-embel. Ya Allah, sholat sunatan saja udah. Sholat sunatan, rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar gitu. Kalau mau cakep ya sholat sunatal hajat gitu aja. Habis itu baru saya jawab, di mana? Kapan? Gitu. Nah ibu bapak gitu. Nah saya punya lembaga juga gitu tuh. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Maksudnya apa? Ada langkah yang benar kapan? Kalau teman-teman pada sabar. Saya sabar. Tapi ada langkah yang tidak sabar. Ada langkah yang tidak benar. Akhirnya jadi utang. Mau bikin taman. Kalau saya nggak sabar, langsung panggil tukang taman. Akibatnya apa? Tagihan. Mau bangun sesuatu, mau ngerenovasi sesuatu. Karena randonnya salah lagi tuh. Karena randonnya salah, yang kita panggil supplier, kontraktor. Betul sih, tapi panggil Allah dulu. Dudukkan Allah tuh. Set, nggak tauhid tuh ya sudah, ini kan buat ngajar, nggak hitam putih toh. Taruh urusan kontrakan kita yang mau kita bangun. Taruh tanah kosong kita yang mau kita bangun. Taruh rumah kita yang mau kita perbaiki. Taruh pesantren yang mau kita renovasi. Sholatin dulu tuh 7 malam, 7 pagi, 7 malam, 7 pagi, 7 malam, 7 pagi. Hari ke-8 baru panggil tuh. Kontraktor A, B, C panggil. Tapi setelah kita ke Allah. Nah manakala saya dan teman-teman di pesantren tidak disiplin, hancur-hancuran. Dan sudah terbukti. Tapi di bagian gedung yang lain, yang rapi ketuanya, komandannya rapi, cakep Pak, cakep. Asli cakep.
Allah beresin, duitnya ada buat bayar. Tapi yang begini nih yang langsung panggil kontraktor, rata-rata kita ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Berumah-rumah, sebelum dapat jodoh udah sholat. Begitu ada yang datang nanya, anak kamu sudah berjodoh? Belum. Kalau belum kebenaran. Saya punya tetangga juga belum berjodoh. Saya bawa ke sini ya, alhamdulillah kalau bisa. Oke, saya pamit dulu. Begitu dia keluar, ibunya sholat, bapaknya sholat, anaknya sholat. Telepon 2 hari lagi, kapan janjiannya? Oke, sebentar, setengah jam saya telepon balik, bisa? Emang lagi sibuk? Enggak sih, mau nanya dulu. Nanya apa? Janjian doang kok. Mau nanya Allah. Iya, saya tungguin setengah jam, sholat. Telepon lagi ke dia. Oke, minggu depan. Begitu dia bilang, setuju, minggu depan saya bawa calon jodoh buat anak kamu, sholat lagi 2 rakaat. Di hari H, setelah janjian, sholat lagi. Ternyata alhamdulillah misalkan tidak sesuai dengan kita punya kemau, sholat lagi. Atau sesuai dengan kita mau, sholat lagi. Menentuin tanggal, sholat lagi. Nyari tempat, sholat lagi. Bikin undangan, sholat lagi. Nge-proof barang cetakan, sholat lagi. Pergi ke cetakan, sholat lagi. Ngundang orang, sholat lagi. Terus begitu sholat. Ista'inu bis sabri was sholat. Mau bikin anak, sholat dulu. Cakep. Bener Pak, Bu, betul itu. Dek, ini malam pertama. Kita sabar ya. Kita tidur dulu. Kita sholat malam dulu. Habis sholat malam baru deh. Kita bikin malam pertama yang paling indah dalam kehidupan kita. Subhanallah. Masya Allah, cakep Pak. Gak katanya kesiangan, kecapean. Ya, gagal. Cakep. Begitu tuh modelnya ya. Mau ngajar, sholat dulu. Setelah ngajar, sholat lagi. Mau kerja, sholat dulu. Setelah kerja, sholat lagi. Nah, atas dasar inilah takutnya kita lupa Allah syariatkan ada sholat duha, ada sholat malam. Apa tuh tujuannya? Buka tutup botolnya, cakep. Kan nggak mungkin semua orang bisa kayak gitu, mentang-mentang sholat. Lah kapan kerjanya kan begitu? Dikumpulin semua di dalam sholat duha, dikumpulin semua dalam sholat malam, lapor pagi dan lapor malam, selesai. Insya Allah kita ketemu lagi ya di Selasa Rabu yang akan datang. Pemirsa yang pada pengen ketemu Yusuf Mansur, pengen silaturahim, kesini aja dah. Ini kayak teman-teman nih, pada kemari kita silaturahim di sini. Yang bawa bubur, yang bawa lontong ya. Yang bawa nasi ulam, nasi goreng. Ya insya Allah kita sarapan pagi bersama ya. Terima kasih Ustadz Albar. Mudah-mudahan saya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita tentang surah Al-Baqarah ayat 153. Semoga sabar dan salat kita jadikan sebagai penolong segala kesulitan kita. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu? Yang apabila diberikan cobaan ujian oleh Allah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.